Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Al-Malik Akbar dari kelas 8B nomor absen 22. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari suatu lapisan ke lapisan lain, atau seseorang yang berubah kedudukan status sosial dari suatu lapisan ke lapisan lain, seperti menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa berubah kedudukan. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, artinya perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial yang lain yang tidak sederajat. Ada dua mobilitas vertikal. Yang pertama, social climbing, yaitu perpindahan ke tingkat lebih tinggi. Contoh, seorang bupati mengalami naik jabatan menjadi gubernur. Yang nomor dua, social sinking, yaitu perpindahan ke tingkat lebih rendah. Contoh, seorang pejabat yang melakukan kesalahan dan diturunkan dari jabatannya. Yang kedua, mobilitas horizontal, perpindahan satu sosial, seorang atau kelompok orang dalam lapisan sosial yang sama, tidak terjadi perubahan derajat kedudukan seseorang. Contohnya, seorang pelajar SMP lulus kemudian melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA. Saluran-saluran mobilitas sosial. Yang pertama ada pendidikan. Pendidikan merupakan saluran bagi mobilitas vertikal yang sering digunakan. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Yang kedua ada organisasi politik. Anggota partai politik yang profesional dan berdedikasi tinggi akan cepat mendapat status sosial yang tinggi dalam partainya hingga akhirnya menjadi anggota Dewan Legislatif. Yang ketiga ada organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi berupa koperasi dan badan usaha. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Yang terakhir ada organisasi profesi. Himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama, sehingga mereka akan lebih kompak dan kuat memperjuangkan profesinya. Faktor-faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama ada faktor struktural. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya. Yang kedua ada faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga ada faktor sosial. Saat dilahirkan, tidak ada satupun manusia dapat memilih status. Apabila tidak puas dengan kedudukannya yang diwariskan oleh orang tuanya, ia dapat mencari kedudukan yang sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Yang keempat ada faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik memudahkan individu dan kelompok melakukan mobilitas sosial. Yang kelima ada faktor politik. Indonesia memiliki stabilitas politik yang baik, sehingga para pemimpin dapat menjalankan pembangunan dengan baik. Yang nomor 6 ada faktor kemudahan akses pendidikan. Pada zaman penjajahan, pendidikan sulit didapatkan bangsa Indonesia. Sebagian besar masyarakat tidak bisa membaca. Faktor-faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama ada kemiskinan. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah, yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan terbatas. Yang kedua ada diskriminasi. Diskriminasi berarti pembeda perlakuan karena alasan perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Demikian penjelasan dari saya tentang mobilitas sosial. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.